Halo teman-teman, kami dari tim 2 yang beranggotakan Elok Setenirum Asidik, Vera Herawati, dan Siti Aisyah ingin menjelaskan sebuah materi dari mata kuliah organisasi belajar, yaitu tentang dinamika belajar. Subsistem utama organisasi pembelajaran adalah belajar itu sendiri. Maka dari itu, kita akan membahas mengenai belajar dalam pengaturan organisasi. Subsistem pembelajaran terdiri dari 3 dimensi yang saling melengkapi, yaitu yang pertama, tingkat pembelajaran. Tingkat pembelajaran meliputi individu, kelompok, dan organisasi. Yang kedua, jenis pembelajaran. Jenis pembelajaran meliputi adaptif, antisipatif, dan tindakan. Yang ketiga, keterampilan, yang meliputi pemikiran sistem, model mental, penguasaan pribadi, pembelajaran mandiri, dan dialog. Di dalam prinsip pembelajaran, beberapa teori menemukan bahwa kondisi belajar paling baik adalah ketika kita termotivasi untuk mencapai sesuatu daripada termotivasi untuk belajar. Dengan demikian, pembelajaran berbasis kinerja yang terkait dengan tujuan bisnis akan lebih berhasil daripada pembelajaran abstrak. Sekarang kita akan membahas subsistem pembelajaran yang pertama, yaitu tingkat pembelajaran. Pembelajaran dalam organisasi dapat terjadi pada 3 tingkatan, yaitu individu, tim atau kelompok, dan organisasi. Sekarang kita akan membahas mengenai pembelajaran pada tingkatan pertama, yaitu pembelajaran individual. Individu adalah unit dasar dari kelompok dan organisasi. Peter pada 1990 menegaskan bahwa organisasi belajar hanya melalui individu yang belajar. Pembelajaran individu tidak menjamin pembelajaran organisasi, tetapi tanpanya pembelajaran organisasi tidak akan terjadi. Oleh karena itu, komitmen dan kemampuan belajar setiap orang adalah penting. Peluang belajar individu termasuk belajar mandiri, belajar dari rekan kerja, pembelajaran dengan bantuan komputer, pengalaman kerja sehari-hari, tugas khusus pada proyek, dan pribadi. Pembelajaran harus konstan di lingkungan kerja, baik melalui pelatihan di tempat kerja, sistem pendukung kinerja elektronik, pembelajaran tindakan, atau perencanaan reflektif. B. Pembelajaran kelompok atau tim. Tim menjadi semakin penting dalam organisasi, entah itu di saat mereka menjalankan proyek lintas fungsi, bekerja di lini produksi, atau merekayasa ulang proses bisnis. Tim kerja harus mampu berpikir, berkreasi, dan belajar secara efektif sebagai suatu kesatuan. Pembelajaran tim bisa dan harus terjadi setiap kali sekelompok orang berkumpul, baik untuk tujuan khusus jangka pendek atau untuk mengatasi masalah organisasi jangka panjang. C. Pembelajaran organisasi. Freistata pada 1988, Presiden Analog Devices membedakan pembelajaran organisasi dari pembelajaran individu dan tim dalam 2 hal dasar. Yang pertama, pembelajaran organisasi terjadi melalui berbagai wawasan, pengetahuan, dan model mental anggota perusahaan. Kedua, pembelajaran organisasi dibangun di atas pengetahuan dan pengalaman masa lalu, yaitu pada memori organisasi yang bergantung pada mekanisme seperti kebijakan, strategi, dan model eksplisit yang digunakan untuk menyimpan pengetahuan.
Salah satu cara untuk menunjukkan perbedaan antara pembelajaran individu dan kelompok dan pembelajaran organisasi adalah dengan mempertimbangkan organisasi pertunjukan seperti orkestra atau tim olahraga. 2. Jenis pembelajaran. Ada 3 jenis pembelajaran organisasi, yaitu adaptif, antisipatif, dan tindakan. Mereka tidak eksklusif satu sama lain, karena individu, tim, atau organisasi dapat menggunakan lebih dari satu jenis pada waktu yang sama. Pembelajaran adaptif terjadi ketika seseorang, tim, atau organisasi belajar dari pengalaman dan refleksi. Pembelajaran adaptif bergerak dari tindakan ke hasil, ke penilaian hasil, dan kemudian ke refleksi. Pembelajaran antisipatif muncul ketika sebuah organisasi belajar dari mengantisipasi berbagai masa depan. Pendekatan ini berusaha menghindari hasil dan pengalaman negatif dengan mengidentifikasi peluang masa depan terbaik sambil menemukan cara untuk mencapainya. Pembelajaran tindakan melibatkan pengerjaan masalah nyata, fokus pada pengetahuan yang diperoleh, dan benar-benar menerapkan solusi. Ini memberikan metode yang teruji untuk mempercepat pembelajaran yang memungkinkan orang untuk belajar lebih baik dan menangani situasi sulit dengan lebih efektif. 3. Keterampilan. Beberapa keterampilan pembelajaran organisasi diperlukan untuk memaksimalkan pembelajaran di seluruh perusahaan dan mencapai kesuksesan bisnis akhir. A. Pemikiran sistem. Pada usia dini, kita diajari untuk memecahkan masalah, memecahkan dunia. Berpikir sistem merupakan kerangka kerja konseptual yang membantu kita melihat pola keseluruhan lebih jelas dan dengan demikian meningkatkan kemampuan kita untuk mengubahnya. B. Model mental. Model mental adalah gambaran atau perspektif kita tentang suatu peristiwa, situasi, aktivitas, atau konsep. Ini adalah asumsi yang tertanam kuat yang mempengaruhi cara kita memahami dunia dan mengambil tindakan di dalamnya. C. Penguasaan pribadi. Penguasaan pribadi mengacu pada tingkat kemahiran khusus, mirip dengan tingkat keahlian ahli yang berkomitmen untuk pembelajaran seumur hidup dan terus meningkatkan serta menyempurnakan keterampilannya. Ini adalah disiplin untuk terus-menerus mengklarifikasi dan memperdalam visi, energi, dan kesabaran pribadi kita. D. Pembelajaran mandiri. Semua anggota organisasi pembelajar harus menyadari dan dengan antusias menerima tanggung jawab, baik untuk menjadi pembelajar maupun untuk mendorong serta mendukung pembelajaran orang-orang di sekitar mereka. E. Dialog. Dialog adalah komunikasi yang intens, tingkat tinggi, dan berkualitas tinggi berdasarkan eksplorasi yang bebas, kreatif, dan timbal balik atas masalah-masalah halus, tentang mendengarkan secara mendalam satu sama lain dan menangguhkan pandangan kita sendiri. Dengan menerapkan disiplin dialog, kita belajar bagaimana mengenali pola interaksi tim yang mendorong atau merusak belajar.